Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan juga rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada yang menyimak video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi, yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi metode pembelajaran. Sebelum presentasi kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam materi ini kami mengambil rujukan dari tafsir beberapa surah di dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Ahzab ayat 21, surah An-Nahl ayat 125, surah Yusuf ayat 3, dan surah Al-Ma'un ayat 1-3. Maka dari itu kami menghimbau kepada rekan-rekan semuanya untuk memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Yang pertama, lafaz dan arti surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Itulah lafaz dan arti surah Al-Ahzab ayat 21. Sekarang kita akan bahas tentang tafsir surah Al-Ahzab ayat 21. Muhammad Khuraisihab berpendapat ayat ini merupakan kecaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik dan berfungsi untuk menjelaskan sifat orang-orang yang mestinya meneladani Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan selalu mengingatkannya. Ayat tersebut mengemukakan tentang maksud keteladanan yang terdapat pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayat ini mencakup kewajiban atau ajaran meneladani Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, keteladanan. Muhammad Nasib Ar-Rifa dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Hal ini mengandung pengertian bahwa mengapa kamu tidak mengikuti dan meneladani perilaku Rasulullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Dengan demikian sangat jelas bahwa keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mendidik umat pada masa beliau mengisyaratkan kepada pendidik milenial dewasa ini agar dalam mendidik tidak hanya mahir dalam aspek komunikasi dan hebat dalam penyampaian materi, tapi harus sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati
wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang berarti, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Tafsir Surah An-Nahl ayat 125. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan pendidikan yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Pangkal ayat 125. Ayat ini mengandung ajaran kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara melancarkan dakwah atau seruan terhadap manusia agar mereka berjalan di atas jalan Allah. Hamka, Tafsir Al-Azhar 1992 ayat 321. Pertama, kata hikmah. Hikmah dapat menarik orang yang belum maju kecerdasannya dan tidak dapat dibantah oleh orang yang lebih pintar. Kebijaksanaan itu bukan saja ucapan mulut, melainkan termasuk juga dengan tindakan dan sikap hidup. Kadang-kadang lebih berhikmah diam daripada berkata. Yang kedua, ialah al-mau'izatul hasanah, yang diartikan pendidikan yang baik atau pesan-pesan yang baik yang disampaikan dengan nasihat. Dalam implementasinya, al-mau'izatul hasanah berupaya untuk memahami peserta didik dengan menghilangkan sikap egois, sehingga nasihat dapat diterima dengan baik. Peserta didik memiliki kebutuhan baik jasmani dan rohani, kebutuhan biologis, kasih sayang, rasa aman, rasa harga diri, dan aktualisasi diri yang berkaitan erat dengan pendidikan mau'izatul hasanah. Lafaz dan arti surah Yusuf ayat 3. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Tafsir Surat Yusuf ayat 3. Yang pertama, Al-Qasas adalah bentuk jamak dari kisah atau kisah. Kisah adalah upaya mengikuti jejak peristiwa yang benar-benar terjadi atau imajinatif sesuai dengan urutan kejadiannya. Yang kedua, Hasan adalah isim tafdil dari kata Hasan yang berarti terbaik. Dari kata Hasanah ini memiliki arti paling baik atau yang terbaik. Yang ketiga adalah Al-Ghafilin, terambil dari kata ghafil yang makna dasarnya berkisar pada ketertutupan. Kata ghafil biasa juga diartikan lengah, yang tidak mengetahui bukan karena kepicikan akal, tetapi karena kurangnya perhatian. Pada ayat ketiga dari surat Yusuf, disebutkan bahwa ia merupakan ahsana al-qasasi,
atau kisah yang paling baik. Seluruh kisah para nabi adalah kisah-kisah terbaik karena yang mengisahkan kisah tersebut adalah Allah, yang di dalam kisah tersebut terdapat banyak pelajaran yang dapat menghantarkan kita pada keteguhan hati di jalan Allah. Ketika hendak menyampaikan pesan atau berita tentang peristiwa terdahulu dengan cara menghubungkan suatu peristiwa itu dengan peristiwa kekinian akan menimbulkan daya tarik dan perhatian audiens. Begitupun juga dengan menyampaikannya nasihat yang dituangkan dalam bentuk kisah yang menggambarkan peristiwa dalam realita kehidupan masyarakat kekinian, maka akan menarik perhatian masyarakat, bahkan akan menciptakan rasa keingintahuan yang pada gilirannya ia akan terpengaruh dengan nasihat itu, yang artinya pemberi nasihat tersebut telah berhasil mempengaruhi audiens tersebut. Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3 beserta artinya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dari 3 ayat tersebut dapat ditafsirkan. Untuk ayat pertama yang berlafadzkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang akan disangka bahwa mendustakan agama ialah semata-mata karena menyatakan tidak mau percaya kepada agama Islam. Dan kalau orang sudah sembahyang, sudah puasa, dia tidak lagi mendustakan agama. Maka dengan ayat ini dijelaskanlah bahwa mendustakan agama yang hebat sekali ialah berada pada ayat kedua, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Maksud ayat ini bahwa orang yang membenci anak yatim adalah orang yang mendustakan agama, walaupun dia beribadat, karena rasa benci, rasa sombong, dan bakhil tidak boleh ada di dalam jiwa seseorang yang mengaku beragama. Untuk ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang berarti dan tidak mengajak atas memberi makan orang miskin. Orang yang seperti ini pun termasuk yang mendustakan agama, karena dia mengaku menyembah Tuhan, padahal hamba Tuhan tidak diberinya pertolongan dan tidak diperdulikan. Dengan ayat ini dijelaskan bahwa kita sama muslim, terutama yang sekeluarga dan yang sejiran, harus mengajak, galak menggalak supaya menolong anak yatim dan fakir miskin itu menjadi perasaan bersama, menjadi budi pekerti yang umum. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.